Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Untuk sementara waktu, di dalam Kepulauan Domba Iblis, semua anggota suku Domba Iblis sekali lagi menjadi kasar. Tapi Zhu Hengyu bukan lagi Iblis Kaisar. Tidak peduli seberapa marah mereka, tidak ada cara untuk mengambil Zhu Hengyu. Di bawah amarah, di bawah agitasi rahasia orang-orang yang tertarik, orang-orang domba setan kerusuhan bergegas ke kamar dagang Hengyu, membunuh dan melukai banyak orang. Pada akhirnya, orang-orang dari suku Domba Iblis yang masih tidak puas dengan api membakar kamar dagang Hengyu di kantor pusat mereka di berbagai kota. Zhu Hengyu, yang enggan, akhirnya tidak tahan lagi. Yang membuat Zhu Hengyu marah bukanlah warga sipil iblis domba yang mudah dikipasi dan ditipu. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling marah adalah lebih dari 3.000 iblis domba iblis masters dan lebih dari 300 iblis domba iblis kings. Suku domba iblis berada di persimpangan hidup dan mati, mereka masih berjuang tanpa akhir untuk hak dan kekayaan di tangan mereka. Selama ini, Zhu Hengyu menanggungnya berkali-kali. Tetapi alih-alih gagal untuk bertemu, mereka justru semakin intensif dan semakin merajalela. Sekarang, para master sihir dan raja iblis ini berada di setiap cabang klan iblis. Para ahli sihir dan raja iblis ini, bersembunyi di sudut yang aman, menyaksikan dengan mata dingin sementara klan domba setan miliaran orang memulai jalan kepunahan. Masih mencoba yang terbaik untuk menghentikan orang lain dan menyelamatkan setan domba. Mungkin orang awam tidak bisa memahami ide mereka. Sebenarnya, ini bukan hanya karena hak dan kekayaan. Mereka melarikan diri tanpa perlawanan, dan lawan mereka yang melarikan diri dari debu, sepenuhnya dikalahkan oleh Zhu Hengyu, sebuah pasukan. Jika hasilnya benar-benar demikian, lalu wajah-wajah apa lagi yang harus mereka miliki di dunia ini? Kami memiliki lebih dari 3.000 setan tampan dan lebih dari 300 raja iblis ditambahkan bersama-sama. Jika Anda diselamatkan oleh diri Anda sendiri sekarang, bukankah sepertinya kita terlalu tidak kompeten? Banyak faktor yang saling terkait, sehingga mereka telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, tak tahu malu dan tak tahu malu hingga batasnya. Dan, alasan mengapa mereka begitu mudah adalah untuk mengipasi banyak orang dan membingungkan banyak orang. Ini bukan kebetulan dan kebetulan. Bagaimanapun, selama 10 juta tahun terakhir, mereka telah mewakili supremasi klan domba iblis. Semua yang mereka katakan adalah kebenaran. Secara relatif, orang-orang suku Mo yang lebih suka mempercayai mereka. Adapun Zhu Hengyu, tidak heran setiap orang tidak percaya padanya, itu karena dia memiliki terlalu banyak celah. Tidak peduli bagaimana itu dijelaskan, itu tidak bisa dijelaskan. Meskipun Zhu Hengyu sangat tertekan, dia tidak ingin membuat marah orang-orang domba iblis. Namun, tindakan lebih dari 3.000 master sihir dan lebih dari 300 raja iblis sebenarnya membuat marah Zhu Hengyu. Sekarang, kamar dagang Hengyu telah sepenuhnya hancur. Tidak hanya korban yang fatal, tetapi bahkan markas besar kota-kota dibakar dan dibakar. Markas besar kamar dagang Hengyu ini di kota-kota besar mengonsumsi kekayaan besar Zhu Hengyu. Untuk mendirikan kantor pusat di setiap pulau, Zhu Hengyu telah menginvestasikan banyak kekayaan pada tahun-tahun ini. Dalam beberapa dekade terakhir, batu ajaib yang dikonsumsi telah menjadi sosok astronomi. Kamar dagang Hengyu tidak hanya dapat membantu Zhu Hengyu untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Yang paling penting adalah bahwa kamar dagang Hengyu masih merupakan sistem intelijen yang paling dapat diandalkan dan efektif di bawah kepemimpinan Zhu Hengyu. Setelah kamar dagang Hengyu dihancurkan, maka pada tingkat strategis, Zhu Hengyu menjadi buta tuli dan bisu. Zhu Hengyu tidak punya cara untuk belajar tentang pemikiran orang-orang domba iblis. Dia tidak bisa lagi mendengar suara-suara orang-orang dari domba iblis. Apa yang Zhu Hengyu ingin katakan tidak bisa disampaikan ke telinga setiap orang domba iblis. Dapat dikatakan bahwa penghancuran kamar dagang Hengyu telah menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Zhu Hengyu. Di bawah amarah, Zhu Hengyu benar-benar memasuki keadaan marah. Karena mereka tidak ingin Zhu Hengyu hidup dengan baik. Zhu Hengyu itu tidak akan membiarkan mereka hidup dengan baik. Memanfaatkan kamar dagang Hengyu, sebelum evakuasi personel di berbagai kota, Zhu Hengyu mengeluarkan pengumuman terakhir. Setelah pengumuman ini diumumkan, semua anggota kamar dagang Hengyu akan mengungsi dari pulau-pulau besar dan kota-kota besar. Sejak saat itu, ikatan satu-satunya antara Zhu Hengyu dan orang-orang klan domba iblis benar-benar terputus. Mengambil keuntungan dari malam itu, tulang punggung kamar dagang Hengyu, para elit, diam-diam memposting pemberitahuan terakhir Zhu Hengyu di kolom pemberitahuan di setiap kota. Sebagai pengumuman terakhir, Zhu Hengyu tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari klan Moyang. Oleh karena itu, surat edaran terakhir ini penuh dengan 3 surat edaran besar.
Ketiga pengumuman itu berbaris berturut-turut, sehingga semua yang ingin dikatakan Zhu Hengyu ditampilkan. Pertama, Zhu Hengyu mengumumkan keputusan yang sangat menyedihkan. Mulai sekarang, kehidupan 3,7 miliar orang dari suku Moyang telah resmi memasuki negara hitung mundur. Dengan bermain penuh, mereka dapat hidup hingga 100 hari. Itu 3 bulan. 3 bulan kemudian, pasukan klan iblis, para prajurit datang ke Kepulauan Domba Iblis, dengan kejam mencekik semua orang klan iblis yang meninggalkan pulau. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Awalnya, Zhu Hengyu bisa menyelamatkan mereka. Tapi pertama-tama, orang-orang dari iblis domba klan kota Yangxin mendengarkan desas-desus iblis dan mencoba yang terbaik untuk mencegah Zhu Hengyu dari membuka rumah harta kerajaan. Pada akhirnya, mereka berhasil. Tidak hanya mereka menghancurkan pembukaan arai besar, mereka bahkan membakar 365 menara arai. Akhirnya membakar-bakar diri, membakar seluruh kota Yangxin menjadi bidang putih. Penduduk kota Yangxin memiliki 2 atau 3 juta orang tersisa. Karena mereka telah mengkhianati domba iblis tidak memiliki kewajiban untuk terus merawat mereka. Selain itu, Zhu Hengyu tidak punya waktu, tidak ada energi, tidak ada tenaga untuk membantu mereka. Untuk menyelamatkan ratusan juta orang domba iblis, Zhu Hengyu hanya bisa menyerahkan lebih dari 3 juta orang kota Yangxin. Sangat disayangkan bahwa meskipun Zhu Hengyu memilih untuk menyelamatkan 3,7 miliar orang domba iblis. Namun, orang-orang dari klan setan domba jelas bukan penyelamatan Zhu Hengyu. Di bawah antusiasme dan kebingungan orang-orang yang peduli, mereka memakzulkan Zhu Hengyu dan mengusir tahta. Dengan cara ini, mereka juga membuat kesalahan yang sama dengan orang-orang dari kota Yangxin. Terutama pada akhirnya, mereka membakar markas kamar dagang Hengyu dan melukai dan membunuh sejumlah besar karyawan kamar dagang Hengyu. Semua karyawan kamar dagang Hengyu terpaksa mengevakuasi kota-kota ini dalam semalam. Akibatnya, satu-satunya cara untuk berkomunikasi dengan Zhu Hengyu benar-benar terputus. Mulai saat ini, tindakan Zhu Hengyu tidak lagi tersedia bagi mereka. Dan Zhu Hengyu tidak punya kesempatan untuk mendengar pikiran dan keinginan mereka. Di bawah sisi satu sama lain, kita hanya bisa merawat diri kita sendiri. Namun, Zhu Hengyu menekankan berulang kali. Awalnya, dia bisa menyelamatkan orang-orang dari kota Yangxin. Awalnya, dia bisa menyelamatkan 3,7 miliar orang dari Demon Ship. Sayangnya, pertama orang-orang dari kota Yangxin tidak bekerja sama, yang menghalangi pembukaan rumah harta kerajaan. Karena itu, setelah bertarung lebih dari sebulan, ketika kapal perang di bawah Zhu Hengyu semuanya rusak parah. Tetapi tidak ada cukup emas hitam, dan platinum dengan cepat diperbaiki. Itu hanya dapat didorong kembali ke Kepulauan Xingyu. Tanpa setengah tahun, itu tidak dapat diselesaikan sama sekali. Tentu saja, sumber daya dari rumah harta kerajaan belum diperoleh, tetapi itu tidak terlalu fatal. Hal yang paling mematikan adalah bahwa semua orang dari klan iblis tidak percaya pada Zhu Hengyu. Mereka menolak untuk percaya Zhu Hengyu, bahkan memakzulkan Zhu Hengyu, dan mengusirnya dari tahta. Dalam keadaan seperti itu, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk mendapatkan sejumlah besar bahan dari kepulauan besar domba iblis. Orang-orang dari klan Moyang curiga bahwa dia sedang makan roti manusia. Saya curiga bahwa dia menipu semua orang dan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kekayaan. Apalagi Zhu Hengyu digulingkan dari tahta lagi. Saya ingin bertanya apakah Zhu Hengyu memberi perintah. Kumpulkan semua emas rakyat, perak perunggu, besi hitam dan serangkaian bahan lainnya, dan serahkan ke Zhu Hengyu. Adakah yang akan mendukung Zhu Hengyu? Atau apakah semua orang akan memarahi Zhu Hengyu karena berpikir bahwa dia telah melihat chat Zhu Hengyu? Itu tidak dapat mengintegrasikan semua sumber daya dari domba iblis dan membangun kapal perang dengan semua kekuatannya. Bagaimana Zhu Hengyu membangun sejumlah besar kapal perang dalam waktu singkat? Apa yang digunakan Zhu Hengyu untuk memperbaiki kapal perang yang rusak itu? Karena itu, mulai sekarang, bukan berarti Zhu Hengyu tidak ingin menyelamatkan. Benar-benar disengaja untuk membunuh musuh, tetapi tidak dapat kembali ke surga. Seperti orang-orang dari kota Yangxin. Semua orang dari klan domba iblis akhirnya disihir dan mengipasi. Memberi cinta pada orang yang dicintai, musuh dengan cepat membuat kesalahan. Garis terakhir kehidupan dari balap domba iblis telah berada di bawah kipas dan kebingungan lebih dari 3.000 Mosuai dan lebih dari 300 Raja Iblis. Orang-orang dari klan Moyang sepenuhnya terputus di bawah perbedaan antara benar dan salah, dan omong kosong. Tentu saja, Zhu Hengyu memang memiliki banyak celah dan tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Namun, ketika menyangkut rahasia militer, tidak perlu menjelaskan kepada warga sipil. Jika itu diketahui semua orang, bukankah mudah bagi musuh untuk mengetahuinya? Karena itu, rahasia militer tidak selalu tidak bisa dibenarkan, tetapi sama sekali. Saya tidak mengerti poin ini, tetapi saya masih harus mendengarkan kebohongan dan membuang sedotan terakhir yang menyelamatkan jiwa. Akibatnya, meskipun Zhu Hengyu mencoba membantu mereka, ia tidak dapat menemukan cara apapun. Zhu Hengyu telah menanggung beban dan telah menanggungnya sejak lama.
Tetapi pada akhirnya, situasinya memburuk sampai menjadi tidak bisa didamaikan. Bahkan sekarang, Zhu Hengyu tidak memiliki cara untuk memberitahu semua orang bagaimana ia melenyapkan armada iblis Beihai. Namun, siapapun yang memiliki sedikit otak tahu bahwa jika ia ingin membuat logika, ia harus membuat logika bilateral. Semua orang hanya berpikir tentang bagaimana Zhu Hengyu tidak bisa melakukannya. Tapi dari awal hingga akhir, tidak ada yang berpikir bagaimana Zhu Hengyu bisa melakukannya. Mereka yang mengatakan bahwa Zhu Hengyu berbohong, mengatakan bahwa Zhu Hengyu tidak mengalahkan klan iblis dan tidak menangkap ribuan kapal perang. Jika Zhu Hengyu tidak memiliki begitu banyak kapal perang, bagaimana ia mengangkut 3.000 pulau, berjumlah 330 juta, dan tanpa syarat mendukung masyarakat Zhu Hengyu? Sebuah kapal perang dapat menampung 10.000 prajurit dalam pertempuran. Namun, jika kelebihan beban dalam keadaan darurat, ini dapat menampung hingga 100.000 orang dari kapal lapis baja pertempuran memiliki panjang 100 meter dan lebar 30 meter, memiliki 3 lantai. Secara keseluruhan, itu setara dengan arena besar dengan diameter 100 meter. Jika Anda tidak mempertimbangkan kenyamanan, semua orang berdiri berdampingan, maka sangat mungkin untuk memuat 100.000 orang di atas kapal. Ribuan kapal perang domba iblis dipura-pura oleh 1.000 kapal perang. Dan saya harus mengatakan, mata setiap orang jelas merupakan masalah. Bukan hanya kapal perang iblis yang ditangkap oleh Zhu Hengyu yang pergi ke pulau-pulau besar dan kota-kota untuk menjemput orang. Ada juga lebih dari 2.000 kapal kargo besar yang segera dipindahkan dari klan iblis. Jika kapal kargo raksasa ini digunakan untuk memuat orang, sebuah kapal kargo dapat dengan mudah menampung 100.000 orang. Melalui 1.000 kapal perang monster dan lebih dari 2.000 kapal ternak raksasa klan iblis, lebih dari 330 juta orang klan iblis diangkut pergi. Adapun sisa 3 miliar orang dari klan setan domba, Zhu Hengyu sudah bisa membantu. Zhu Hengyu tidak ingin membawa mereka pergi, tetapi mereka menolak untuk pergi bersama Zhu Hengyu. Bahkan, orang-orang inilah yang bersama-sama mengusir Zhu Hengyu dari tahta. Bahkan jika Zhu Hengyu berlutut, mereka mungkin tidak mau naik kapal Zhu Hengyu. Jika Zhu Hengyu benar-benar tidak menang, seperti yang dikatakan Suai dan Raja Iblis, tetapi menipu semua orang. Jadi, bagaimana lebih dari 330 juta orang dari suku klan iblis diangkut? Dari mana datangnya kapal-kapal yang muncul di pulau-pulau itu? Ada banyak celah serupa. Sangat disayangkan bahwa orang-orang dari klan domba iblis hanya percaya pada kata-kata iblis dan iblis. Tapi pelit, bahkan tidak memberi Zhu Hengyu kesempatan untuk berdebat, dia memakzulkan Zhu Hengyu dan mengusirnya dari tahta. Bahkan melukai dan membunuh sejumlah besar karyawan Kamar Dagang Hengyu. Kamar Dagang Hengyu yang didirikan oleh Zhu Hengyu, yang menghabiskan ratusan triliun kekayaan, hancur total. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin peduli dengan hidup dan mati semua orang. Dengan penghancuran Kamar Dagang Hengyu, orang-orang dari klan Moyang, meskipun mereka meneriakkan tenggorokan mereka, Zhu Hengyu tidak bisa mendengar suara mereka. Awalnya, domba iblis punya kesempatan. Namun, orang-orang dari klan domba iblis tidak cukup bersatu, dan mereka mudah tertipu dan mengipasi ketika mereka mendengar desas-desus. Hari ini, garis terakhir kehidupan domba iblis telah sepenuhnya terputus. Selanjutnya, Zhu Hengyu tidak dapat melakukan apapun untuk mereka. Dia akan kembali ke Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembalak, Kepulauan Aries, dan Kepulauan Sanyang. Dan membangun benteng di sana, menunggu kedatangan pasukan iblis. Jika orang-orang dari suku Moyang dapat menemukan cara untuk bergegas ke Kepulauan Sanyang. Ya, Zhu Hengyu masih bersedia untuk melindungi mereka terlepas dari kecurigaan sebelumnya. Dan jika Anda tidak bisa, itu memalukan. Mereka hanya bisa mati sendiri. Yang paling menyedihkan Zhu Hengyu adalah bahwa meskipun dia bahkan mengeluarkan 3 pemberitahuan, dia masih tidak bisa mengubah kenyataan. Para sihir tampan dan Raja Iblis pasti akan menemukan alasan baru untuk terus membingungkan dan mengipasi orang-orang dari keluarga domba iblis. Sampai semua orang dari klan iblis mati, mereka juga tidak bersalah. Bahkan, mereka dapat menaruh semua dosa mereka di kepala Zhu Hengyu dengan cara yang megah. Sedangkan untuk diri mereka sendiri, Duke tidak mementingkan diri sendiri dan bijaksana. Zhu Hengyu sendirian dan hanya memiliki 1 mulut. Tidak dapat dikatakan bahwa setan itu tampan dan jahat. Dan yang paling penting, orang-orang dari klan domba setan hanya menolak untuk percaya pada Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa absurd dan tidak dapat dimengerti yang dikatakan para master sihir dan Raja Iblis itu, mereka hanya percaya saja. Awalnya, Zhu Hengyu tidak ingin melakukannya sepenuhnya. Lagi pula, para master magis dan Raja Iblis, suku domba iblis elit selama bertahun-tahun. Bahkan jika tidak ada kredit, ada kerja keras. Tapi mereka tidak seharusnya melakukannya lagi, dan Luo Zi menuduhnya mencegah Zhu Hengyu menyelamatkan domba iblis. Mereka seharusnya tidak sepenuhnya memotong kesempatan terakhir untuk bertahan hidup bagi orang-orang domba iblis. Dari perspektif saat ini, bukan tentara iblis yang benar-benar mendorong lebih dari 3 miliar orang domba iblis ke dalam jurang kematian. Tepatnya 3.000 master sihir ini, dan lebih dari 300 raja sihir.
dapat diduga, dulu, sekarang, dan masa depan. Raja-raja iblis dan penguasa iblis ini pasti akan terus membuat desas-desus dan membuat penghinaan berbahaya. Bahkan akan berarti memaksakan semua tuduhan di kepala Zhu Hengyu. Terlebih lagi, mereka seharusnya tidak mengusir orang, membunuh dan melukai asisten toko yang tidak bersalah di bawah kamar dagang Hengyu. Zhu Hengyu benar-benar terputus, dan ikatan dengan orang-orang dari klan Moyang. Sekarang mereka telah melakukan segalanya sepenuhnya. Nah, Zhu Hengyu tidak perlu lagi berhati lembut. Untuk waktu yang lama, bukankah iblis yang tampan dan jahat itu menggertak Zhu Hengyu untuk menghasilkan bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah? Sayangnya, mereka lupa bahwa semua orang adalah anggota dari Demon Rache. Ada sebuah altar kutukan di Pulau Hui dari 3000 kepulauan dari ras domba iblis. Altar kutukan ini dibangun berdasarkan naskah yang ditinggalkan oleh leluhur iblis. Ini adalah satu-satunya cara yang ditinggalkan Mozu kepada iblis untuk melawan kekuasaan. Selama lebih dari 1 juta orang berkumpul, altar kutukan dapat diaktifkan. Mengondensasi keluhan jutaan orang, Altar of Sorrows dapat memadatkan kekuatan dendam. Jika target terkutuk hamil dengan ban hantu, ia akan merasakan dan menyerap kekuatan kutukan, sehingga ban hantu tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Hantu yang sedang tumbuh akan melahap daging dan bahkan jiwa beku itu. Setelah jiwa dan daging menghilang, hanya ada tulang kerangka dan kantung kulit keriput. Terbakar oleh api hantu itu siang dan malam, hidup yang kekal tidak boleh menjadi superbond. Kekuatan kebencian ini adalah kekuatan kutukan yang sangat jahat. Bagi kebanyakan orang, kematian adalah kengerian terbesar. Tetapi dibandingkan dengan kekuatan kutukan, bukankah itu melegakan? Jiwa-jiwa makhluk yang mati di bawah kuasa kutukan akan ditelan oleh ban hantu dan berubah menjadi api hantu. Semua daging dan darah akan ditelan, hanya menyisakan tulang kerangka dan kantung kulit yang keriput. Apalagi seluruh tubuh membakar api hantu hijau selamanya. Api hantu hijau tidak memiliki suhu. Tapi itu membakar jiwa siang dan malam, menghasilkan rasa sakit yang begitu kuat sehingga tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Menurut legenda, rasa sakit seperti itu seperti terbakar terus-menerus. Itu lebih seperti sendok minyak bergulir, dituangkan ke kepala. Dan, hal yang paling menakutkan adalah bahwa rasa sakit ini tidak ada habisnya dan berlangsung selamanya. Menteri. Karena, di masa lalu, sekarang, dan di masa depan, para penguasa magis dan Raja Iblis akan terus membuat rumor dan membuat masalah, dan terus mendiskreditkan. Jadi, untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, Zhu Hengyu bersedia menguji dirinya sendiri. Semua Huidao bisa membuka altar kutukan dan menurunkan dendam terhadap Zhu Hengyu. Setiap kali ada hantu di hati Zhu Hengyu, dia pasti akan mengubahnya menjadi mayat kutukan dan dendam yang tidak akan pernah mati dan tidak pernah jatuh di bawah kekuatan kutukan dan dendam. Jika kekuatan kutukan yang terkondensasi di altar kutukan tidak berlaku untuk Zhu Hengyu, itu cukup untuk menunjukkan bahwa Zhu Hengyu adalah orang yang cerdas dan berpikiran terbuka. Dengan cara ini, siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang benar dan salah, apakah tidak sekilas jelas? Kekuatan kutukan harus dipandu oleh ban hantu agar bisa bekerja. Jika itu bukan untuk para hantu, kekuatan kutukan itu tidak akan dengan mudah membunuh orang yang baik. Dini hari berikutnya, pengumuman diposting sebelum tulang punggung kamar dagang Hengyu segera ditemukan oleh orang-orang yang bangun pagi. Melihat 3 pengumuman berturut-turut, konten yang mengejutkan. Untuk sesaat, semua penonton bergetar dan panik. Meskipun untuk saat ini, tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa Zhu Hengyu bukan pembohong. Tetapi jelas, jika tidak yakin, bagaimana mungkin Zhu Hengyu menemukan caranya sendiri dan meminta semua orang untuk membuka mezbah menyalahkan untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bahkan jika Anda bosan, apakah tidak mungkin menemukan jalan kematian seperti itu? Lebih tepatnya, ini sama sekali bukan kematian. Di bawah kutukan, jiwa pihak lain akan berubah menjadi api hantu, terbakar selamanya. Karena itu, jika Anda bisa, semua orang pasti akan memilih untuk mati daripada menjadi tengkorak kebencian. Dari perspektif ini, selama ini, Zhu Hengyu tidak berbohong sama sekali. Sudah begitu lama, dia telah mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan setan domba. Hanya orang yang berpikiran terbuka yang bisa menghadapi altar kutukan. Tetapi apakah itu tidak benar bahwa lebih dari 3000 guru sihir dan lebih dari 300 Raja Iblis telah berbohong? Demi kepentingan diri mereka sendiri, mereka mendorong lebih dari 3 miliar orang domba iblis ke neraka. Jika semuanya benar, itu benar-benar menakutkan, terlalu gila. Mungkinkah dikatakan bahwa hati iblis ganteng dan iblis tidak dewasa, apakah hati mereka benar-benar sakit? Mungkinkah itu? Apakah yang disebut kepentingan diri sendiri, yang disebut wajah itu benar-benar lebih penting daripada kehidupan lebih dari 3 miliar orang ras setan? Jika semuanya benar, nah, orang-orang itu yang seharusnya dihisap untuk mengeringkan darah dan mengubah jiwa mereka menjadi api hantu. Apa yang salah dengan Zhu Hengyu? Apakah salah untuk fokus menyelamatkan orang dan menyelamatkan orang dari api dan air? Saat matahari berangsur-angsur terbit, itu di Pulau Majelis Klan Domba Iblis dan di dalam ibu kota kepulauan besar. Semua orang berjalan ke jalan dengan panik.
Semua orang terkejut, berbicara tentang 3 pengumuman dan isi pengumuman. Jelas, Zhu Hengyu dan para gangster dari Departemen Perang Iblis itu pasti berbohong. Selama ini, semua orang menggunakan alasan dan kebijaksanaan mereka sendiri untuk mengumpulkan informasi untuk penilaian. Tapi yang jelas, Zhu Hengyu memiliki lebih banyak celah. Alasan yang diberikan oleh Iblis dan Iblis juga kredibel dan persuasif. Tapi sekarang tampaknya yang lebih kredibel dan lebih meyakinkan mungkin adalah pembohong sejati. Dan Zhu Hengyu, yang penuh dengan celah tetapi tidak pernah menjelaskan, adalah pahlawan besar yang didedikasikan untuk menyelamatkan domba iblis pahlawan. Memikirkan kemungkinan ini, semua orang dari klan domba iblis benar-benar panik. Presiden Pulau Yangtze ada di sana. Karena ketidakpercayaan Zhu Hengyu dan orang-orang dari kota Yangtze, mereka bunuh diri. Mungkinkah itu? Apakah bencana yang sama menimpa mereka karena alasan yang sama? Hampir 40 juta orang di kota Yangtze akhirnya akan bertahan hidup, hanya sekitar 3 juta. 10 tipikal tidak menyelamatkan satu. Tampaknya hanya 3,7 miliar orang dari suku domba iblis hanya dapat bertahan hidup lebih dari 330 juta orang yang diangkut oleh Zhu Hengyu. Orang-orang domba iblis lainnya mungkin akan dimakamkan di mulut klan iblis. Ini benar-benar mirip dengan kota Yangtze. Hal yang sama juga benar. Di dalam kamar rahasia, Zhu Hengyu duduk di atas futon dan menutup matanya untuk menyesuaikan minat. Napasnya sangat lembut. Zhu Hengyu tidak peduli dengan semua yang ada di luar, dan dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Seiring dengan 3.000 kepulauan suku Moyang, di mana Pulau Hui berada, cabang kamar dagang Hengyu dihancurkan. Zhu Hengyu benar-benar kehilangan kontak dengan orang-orang domba iblis. Zhu Hengyu ingin mengatakan sesuatu, yang tidak bisa lagi dikomunikasikan kepada orang-orang domba iblis. Zhu Hengyu tidak tahu ide dan pendapat apa yang dimiliki orang-orang dari klan Moyang. Dari sudut pandang tertentu, di bawah karya ini, Zhu Hengyu langsung tuli dan bisu. Zhu Hengyu hanya bisa hidup di sudut dan mengelola situs kecilnya sendiri. Angin dan hujan di luar tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Zhu Hengyu bukan orang yang kejam. Bahkan jika orang-orang iblis domba memperlakukannya dengan sangat keras, jika semua orang membutuhkannya, dia masih akan mati-matian menyelamatkan mereka. Tetapi masalahnya sekarang bukan apa yang dia inginkan atau tidak, tetapi tidak ada jalan sama sekali. Kamar dagang Hengyu menderita banyak korban di bawah kerusuhan 3.000 pulau domba iblis. Kamar dagang Hengyu, yang didistribusikan di 3.000 pulau dan Pulau Hui, memiliki sejumlah besar karyawan. Setiap cabang memiliki lebih dari 300 orang. Hanya pada skala ini pekerjaan sehari-hari dapat ditangani dengan baik. Ketika kerusuhan pada hari itu turun, mereka yang terluka berhenti berbicara. Baru saja terbunuh di tempat, setiap cabang rata-rata lebih dari 100 orang. 3.000 cabang bertambah, sehingga menewaskan lebih dari 300.000 orang. Hidup begitu banyak, termasuk pertempuran yang pernah dialami Zhu Hengyu. Para prajurit di bawah komandonya tidak pernah mati begitu banyak orang. 3.000 cabang dengan total jutaan karyawan. Lebih dari 300.000 orang tewas dalam pertempuran di tempat. Lebih dari 300.000 orang terluka. Zhu Hengyu tidak punya pilihan lain selain memerintahkan semua orang untuk mundur. Jika Anda terus tinggal, orang-orang domba iblis yang marah akan benar-benar membunuh mereka. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Zhu Hengyu bukan orang yang kejam dan kejam. Karena dia tahu itu jalan buntu, satu-satunya yang Zhu Hengyu bisa lakukan adalah menarik diri dari 3.000 Huidao. Begitu dia menarik diri dari Huidao, kontak Zhu Hengyu dengan 3.000 pulau setan domba benar-benar terputus. Pada saat ini, di dalam Kepulauan San yang dibentuk oleh penggabungan Kepulauan Kambing, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. Pasukan pelopor klan Banteng Iblis semuanya telah tiba. Sebanyak 3 juta pasukan suku sapi setan telah memasuki benteng strategis Kepulauan Sanyang. Mereka yang telah diangkut dan direkrut elit iblis domba juga menjalani pelatihan yang paling mendesak. Dalam menghadapi perintah perekrutan Zhu Hengyu, total 30 juta elit-elit domba direkrut. Orang-orang ini, tanpa kecuali, semuanya mendukung Zhu Hengyu sejak awal. Dan sampai akhir, belum terguncang. Mereka memiliki kepercayaan mutlak pada Zhu Hengyu. Jika ini tidak terjadi, tidak mungkin bagi mereka untuk bergabung dengan kemah Zhu Hengyu. Dengan kejatuhan Zhu Hengyu, hampir menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak untuk bertarung. Orang-orang ini tidak hanya memiliki sepasang mata yang bijak, tetapi juga memiliki hati yang bijak dan tegas. Yang disebut bandang tahu menteri yang setia. Hanya pada saat kritis seseorang dapat menilai siapa yang benar-benar setia. Zhu Hengyu benar-benar merasa nyaman dengan elit dari 30 juta setan domba. Jika dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, mereka masih berdiri di samping Zhu Hengyu dengan sangat tegas. Nah, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkan situasi apapun yang bisa mengguncang hati mereka. Zhu Hengyu dan 30 juta elit-elit lainnya dipilih oleh mereka dalam keadaan putus asa. Dapat dikatakan bahwa esensi sebenarnya dari klan Moyang adalah 30 juta elit. Saatnya untuk berubah. Bahkan jika seluruh departemen militer Dimensip telah kehabisan segala cara, tidak ada cara untuk memilih mereka dari hampir 4 miliar orang iblis domba.
Pada akhirnya siapa yang elit dan siapa yang berbakat bagaimana bisa begitu mudah dideteksi. Jika itu hanya menguji kekuatan, bakat, kemurnian darah, dan afinitas sihir, ini lebih mudah. Tetapi masalahnya adalah bahwa jenius sejati bukan satu-satunya. Elit sejati, bahkan tanpa kekuatan ayam, juga bisa tak terkalahkan di dunia. Itu semua juga marah. Orang yang biasa-biasa saja, tidak peduli betapa marahnya dia, tidak lain adalah rambut acak-acakan, duduk di tanah. Di atas biasa-biasa saja, itu adalah kemarahan samurai. Kemarahan samurai, 2 mayat, 5 langkah aliran darah. Betapapun kuatnya kekuatan pribadi ini tetap benar. Perbedaannya hanya pada berapa banyak orang yang dapat dibunuh atau berapa sedikit yang dapat terbunuh. Namun, pahlawan sejati lebih dari itu. Elit sebenarnya adalah semua talenta yang mendominasi tim. Mereka menganggur dan tidak marah. Tetapi begitu Anda benar-benar marah, konsekuensinya akan sangat serius. Seorang pahlawan sejati, begitu dia benar-benar tumbuh, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan, dia dapat mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya dengan hujan, menggerakkan dunia. Pahlawan yang disebut mengacu pada pahlawan yang brilian. Yang disebut pahlawan merujuk pada mereka yang unggul dalam seni bela diri, berani mengabaikan orang lain, dan memiliki status dan pengaruh di masyarakat. Karena itu, yang disebut pahlawan benar-benar merujuk pada mereka yang berbakat, seni bela diri, dan memiliki kehadiran yang kuat. Meskipun mereka tidak terkenal di seluruh klan iblis, orang-orang ini jauh lebih pintar dan memiliki lebih banyak wawasan daripada orang biasa. Orang-orang biasa itu bisa dengan mudah dibohongi dan mengipasi. Untuk gorengan tua yang kuat dan pintar ini, alangkah baiknya jika mereka tidak membingungkan orang lain. Bagaimana bisa membingungkan orang lain? Sejak awal, kejadian ini mereka saksikan dengan sangat jelas. Terlepas dari apakah Zhu Hengyu pembohong, sedotan penyelamat ini harus disita. Mereka sangat jelas bahwa mereka telah menangkap sedotan penyelamat Zhu Hengyu, mungkin masih ada sinar kehidupan. Tetapi begitu sedotan dilonggarkan, ia mati. Meskipun, dari semua tanda dan semua bukti, setidaknya 90% dari Zhu Hengyu benar-benar pembohong. Tapi bagaimanapun, setidaknya ada kemungkinan 10% bahwa Zhu Hengyu tidak berbohong. Dan kemungkinan keberhasilan ini adalah bahwa mereka harus berjuang untuk itu apapun yang terjadi. Jika Anda tidak percaya Zhu Hengyu, terus tinggal di pulau itu. Kemudian ketika pasukan iblis tiba, mereka benar-benar mati. Sebaliknya, dengan Zhu Hengyu, walaupun kemungkinannya 90%, masih tidak bisa hidup. Tetapi setidaknya ada kemungkinan 10% bahwa Anda dapat melarikan diri dari kelahiran dan terus hidup. Membuat penilaian seperti itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Kesulitan sebenarnya adalah bahwa mereka tidak dapat dibodohi oleh semua ilusi. Tidak terguncang oleh rumor itu, tidak tertipu oleh para penggemar itu. Tanpa kebijaksanaan dan visi ini, itu sama sekali bukan pahlawan sejati. Orang yang memiliki 2 pikiran sepanjang hari dan 1 ide pada satu waktu paling pintar, bukan kebijaksanaan yang hebat. Dapat dikatakan bahwa situasi putus asa yang dihadapi oleh keluarga domba iblis secara alami membentuk penilaian penyaringan. Serangkaian pertemuan Zhu Hengyu juga bisa dikatakan diberkati oleh bencana. Jika tidak melalui semua ini, Zhu Hengyu tidak akan jatuh ke dalam situasi saat ini, dan tidak akan ada tes siapa pahlawan sejati. Pahlawan dan pahlawan sejati hanya dapat diuji pada saat yang paling kritis. Tidak ada saat yang lebih penting daripada balap iblis domba sekarang. Tidak ada waktu yang lebih sulit daripada Zhu Hengyu. Hanya setelah lulus tes ganda ini, dia benar-benar dapat dikenali oleh Zhu Hengyu dan mendapatkan kepercayaannya. Hanya dengan cara ini pahlawan-pahlawan dalam arti sebenarnya. Cloud yang mengatakan, Sai Weng kehilangan kudanya, tidak tahu apa-apa. Di bawah keadaan Yin dan Yang, Zhu Hengyu memusnahkan semua elit dari 3,7 miliar klan moyang. Tepatnya, di antara 30 juta elit, semuanya adalah elit. Untuk 30 juta elit ini, Zhu Hengyu juga memberikan perlakuan nasional tertinggi. Puluhan juta elit ini juga telah menjadi orang pertama dari kerajaan Hengyu yang baru didirikan. Sebagai kerajaan baru yang dinamai menurut namanya sendiri, Zhu Hengyu memiliki hak untuk membuat semua hukum. Di dalam kerajaan Hengyu, kehendak Zhu Hengyu mewakili segalanya. Zhu Hengyu benar-benar muak, orang-orang dari suku domba iblis yang mudah goyah, memutuskan kapan saja ikut campur, dan bahkan mencegahnya melakukan sesuatu. Di dunia ini, hanya ada sedikit orang pintar. Kebanyakan orang hanya biasa-biasa saja. Ini adalah kebenarannya. Setelah satu hal diserahkan kepada orang banyak untuk memutuskan. Kemudian, mereka yang bertanggung jawab atas sebagian besar, yang mudah tergoda, dikipasi, dan diinduksi akan membuat keputusan yang salah. Di mata dunia, mereka yang memiliki bakat, pengetahuan, wawasan, dan bahkan kemampuan tertentu agak mandiri. Mereka selalu membuat keputusan yang tidak bisa dipahami oleh orang awam. Seringkali, mereka bahkan terlihat bodoh. Visi sekuler bahkan tidak dapat menerima keberadaan semacam itu sama sekali. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah orang yang benar-benar menjadi peristiwa besar dan iklim yang besar.
Setelah berdirinya kerajaan Hengyu, Zhu Hengyu mengambil alih semua kekuatan dan meletakkan segala sesuatu di kerajaan Hengyu di bawah kepemilikan pribadi. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak lagi membayangkan boneka yang dimanipulasi oleh sekelompok orang bodoh. Apa yang akan terjadi di masa depan tidak diketahui untuk sementara waktu. Tetapi untuk saat ini, Zhu Hengyu harus memiliki kendali mutlak. Di dalam seluruh kerajaan Hengyu, urutan Zhu Hengyu adalah urutan tertinggi. Dalam periode khusus ini, siapapun yang berani melanggar perintah Zhu Hengyu tidak akan memiliki amnesti untuk dibunuh. Setelah kerajaan didirikan dan warga negara pertama direkrut, Zhu Hengyu mengumumkan inti pendiri kerajaan. Pembentukan kerajaan harus memiliki inti. Jenis inti adalah pertanian, industri, perdagangan, pariwisata. Namun, kerajaan Hengyu Zhu Hengyu tidak mengambil ini sebagai intinya. Pembentukan kerajaan Hengyu adalah untuk menyelamatkan dan bahkan menghidupkan kembali domba iblis. Menurut niat asli Zhu Hengyu, setelah klan Moyang dihidupkan kembali, kekuatan spiritual Zhu Hengyu akan ditransfer ke inti dari medan perang yang runtuh. Bagi Zhu Hengyu, kekuatan dan kekayaan kerajaan tidak memiliki arti sama sekali. Karena itu, pembentukan kerajaan Hengyu adalah untuk menyelamatkan domba iblis dan merevitalisasi domba iblis. Setelah dua tujuan ini tercapai, misi kerajaan Hengyu telah selesai. Bahkan jika dibubarkan segera, Zhu Hengyu tidak akan memiliki keengganan. Terus terang, Zhu Hengyu akan mencapai tujuannya. Untuk menghindari menjadi boneka, ia dimanipulasi oleh gangster tentara iblis domba dan orang-orang bodoh. Karena itu, kerajaan eksklusif dan milik sendiri didirikan. Sejak pendiriannya, kerajaan Hengyu memikul tugas khusus dan misi khusus. Karena itu, kerajaan Hengyu ditakdirkan untuk tidak berpusat pada industri, pertanian, perdagangan, pariwisata. Jika Anda ingin menyimpan dan merevitalisasi domba iblis, yang Anda butuhkan adalah pertempuran terus-menerus. Hanya ketika penjajah iblis diusir, klan domba iblis bisa diselamatkan dan klan domba iblis diremajakan. Karena pertempuran tidak terhindarkan, maka kerajaan Hengyu secara alami memiliki pertempuran sebagai intinya. Lebih tepatnya, ini didasarkan pada industri militer. Dengan dukungan penuh dari klan sapi setan, ribuan galangan kapal sedang membangun di pulau-pulau utama Kepulauan Sanyang. Perlu disebutkan bahwa, untuk menghindari perang, orang-orang dari suku Moyang di Kepulauan Sanyang telah dipindahkan ke pulau-pulau yang tersebar antara Kepulauan Sanyang dan Kepulauan Sapi Hijau. Sangat sulit untuk mengubah pulau-pulau lain dan membiarkan penduduk pulau itu pindah. Namun, bagi orang-orang domba iblis di Kepulauan Sanyang yang tandus seperti itu sama sekali tidak sebanding dengan nostalgia mereka. Adapun kota kelahirannya sulit untuk pergi, itu juga saat untuk mencetak gol. Pada saat ini, pasukan iblis dapat muncul di luar pulau kapan saja. Untuk menghindari perang, sebagian besar penduduk klan iblis sangat senang bermigrasi. Seluruh Kepulauan Sanyang, yaitu Kepulauan Kambing Asli, Kepulauan Gembala, dan Kepulauan Aries. Selain pasukan konstruksi dari klan iblis, hanya puluhan juta elit, serta kerabat dan rombongan 300 juta, yang baru saja dikirim. Setelah resmi menjadi raja, ia menjadi Raja Hengyu dan mendirikan kerajaan Hengyu. Zhu Hengyu merumuskan serangkaian peraturan dan regulasi. Menurut aturan yang dirumuskan oleh Zhu Hengyu, 30 juta elit semua akan menjadi warga resmi kerajaan Hengyu. Kerajaan Hengyu, dengan industri militernya sebagai intinya dan pertempurannya sebagai misinya. Karena itu, 30 juta warga dapat digambarkan sebagai semua prajurit. Sebagai warga negara resmi pertama, 30 juta elit semua memiliki hak untuk membentuk legiun. Untuk saat ini, di kerajaan Hengyu, ada total 1000 kapal lapis baja pertempuran. 1000 kapal perang lapis baja ini disita dari klan iblis. Zhu Hengyu mengeluarkan 1000 kapal perang ini. Kepemilikan kapal perang ini tidak diragukan lagi dimiliki oleh Zhu Hengyu. Namun, hak penggunaannya dapat ditransfer sementara ke orang lain untuk digunakan. Dalam masa-masa normal, mereka dapat mengemudikan kapal perang mereka sendiri dan melakukan apa yang mereka sukai. Untuk mengangkut bahan dan melakukan bisnis pengiriman, adalah baik untuk pergi membeli dan menjual, dan melakukan perdagangan maritim. Bagus menjadi nelayan dan memancing di laut. Dia bahkan pergi ke seluruh dunia, menjarah kemana-mana, dan menjadi predator pribadi. Selama Anda telah melaporkannya ke Zhu Hengyu, itu akan baik-baik saja. Tapi tentu saja, hak penggunaan ini tidak diberikan dengan sia-sia. Kapal perang ini, mereka dapat menggunakannya sesuka hati, untuk melakukan apapun yang disetujui. Namun, begitu Zhu Hengyu membutuhkannya dan mengeluarkan perintah, kemudian, semua orang harus tanpa syarat meletakkan segala sesuatu di tangan. Untuk pertama kalinya, ikuti perintah Zhu Hengyu untuk melakukan apa saja. Sebagai anggota kerajaan Hengyu, begitu seseorang mencoba untuk tidak patuh, atau melarikan diri tanpa izin, nah, Zhu Hengyu akan mengirim armada Hengyu untuk mengejar segera. Bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung dunia, Zhu Hengyu memiliki kepercayaan diri ini. Keyakinan ini tidak datang dari ketiadaan. Di bawah Zhu Hengyu, ada kapal perang emas hitam super cepat. Kecepatannya 2 kali lebih cepat dari setan domba.
Dibandingkan dengan kapal perang iblis ini, kecepatannya hampir 3 kali lebih cepat. Ini hanya kapal perang emas hitam. Jika hanya beberapa armada yang cacat, tidak perlu menggunakan kapal perang emas hitam. Cukup kirim Qin Lanner, Qin Yuner, dan Qin KR-3 Putri. Mengemudi kapal perang platinum, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Adapun kecepatan kapal perang platinum, tidak perlu diragukan lagi. Dengan kecepatan penuh, kapal perang platinum hanya memiliki ekor kapal perang dan kontak ringan dengan laut. Kapal perang sepanjang 30 meter, tingginya 29 meter, terbang keluar dari laut. Dengan kecepatan penuh, ribuan mil jauhnya, 1 jam bisa tiba. Pada jarak yang sama puluhan ribu mil, dibutuhkan setidaknya seminggu untuk kapal perang iblis menyeberang. Perbedaan kecepatannya seperti kura-kura dan burung, dan tidak ada perbandingan. Dari 30 juta elit, hanya ada 1.000 kapal perang untuk saat ini. Sebuah kapal perang hanya dapat menampung 10.000 tentara. Karena itu, meski 30 juta elit cukup untuk membentuk 3.000 pasukan. Tapi Zhu Hengyu hanya bisa menyediakan mereka dengan 1.000 kapal. Ada 2.000 legiun yang untuk sementara tidak dapat memperoleh kapal perang. Karena jumlah kapal perang terbatas, persaingan di antara mereka telah menjadi keharusan. Hanya 1.000 legiun terkuat yang memenuhi syarat untuk menggunakan angkatan perang pertama. Adapun legiun yang tersisa, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar. Setelah membangun atau menangkap kapal perang baru, berikan mereka. Perlu disebutkan bahwa, kerajaan Hengyu hanya memiliki 30 juta warga untuk saat ini. Ketika seluruh rakyat adalah tentara, hingga 3.000 pasukan dapat dibentuk. Setiap legiun dapat memanggil nomornya sendiri. 3.000 legiun ini akan menjadi batasnya. Kecuali jika korps tertentu dihancurkan oleh resimen. Kalau tidak peduli hari apa itu akan berkembang di masa depan, jumlah legiun tidak akan melebihi 3.000. Namun, sejauh mana legiun ini dapat berkembang itu tergantung pada upaya individu legiun tersebut. Jika perkembangannya cukup baik, legiun mungkin memiliki puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan kapal perang. Selain itu, tidak ada tentara di kerajaan Hengyu. Klan Iblis dengan sadar menyadari bahwa mereka tidak dapat meninggalkan klan Iblis. Jika Anda hanya duduk dan mengabaikan, perlombaan domba Iblis benar-benar dihancurkan oleh perlombaan Iblis. Setelah klan domba Iblis dihancurkan, itu adalah giliran klan Iblis. Oleh karena itu, klan Ox Setan telah berdarah dengan Zhu Hengyu. Di depan idola dewa, perjanjian permanen dibuat. Dari saat perjanjian disimpulkan, suku Demon Ox akan tanpa syarat dan sepenuhnya melindungi semua kota kerajaan Hengyu. Klan Iblis tidak akan dihancurkan selama sehari, jadi mereka harus meletakkan semua harta mereka untuk memastikan keamanan tanah kerajaan Hengyu. Tentu saja, perjanjiannya saling menguntungkan. Bukan hanya klan Lembu Iblis perlu untuk melindungi kerajaan Hengyu. Kerajaan Hengyu juga harus melindungi wilayah lautan klan Sapi Setan dengan segala kekuatannya. Selama kerajaan Hengyu tidak bisa dipecahkan selama sehari, perlu untuk membuang segalanya untuk memastikan keamanan wilayah laut klan Sapi Setan. Kedua belah pihak bekerja sama satu sama lain, daripada penyerahan Zhu Hengyu kepada klan Setan Sapi, dan tidak ada yang namanya pengirim. Faktanya justru sebaliknya, adalah suku Demon Ox yang ingin memegang kaki tebal Zhu Hengyu dengan erat, dan berkelahi dengan penguntit, dan ia harus membentuk aliansi dengan Zhu Hengyu. Jika dikatakan berada di bawah pagar, itu juga bahwa klan Sapi Setan bersembunyi di balik sayap Zhu Hengyu dan dilindungi oleh Zhu Hengyu. Meng Yi terdengar bahwa ini jelas agak sulit dimengerti. Tapi pepatah lama itu bagus, 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi. Suku domba iblis itu sulit, ketika berhadapan dengan klan iblis. Adalah domba iblis yang membutuhkan bantuan iblis lembu. Suku domba iblis adalah pihak yang mencari orang, dan suku ternak iblis adalah pihak yang dicari. Namun, perubahan waktu itu mudah. Mulai sekarang, klan domba iblis telah dihancurkan segera, dan peri itu tidak bisa diselamatkan. Suatu kali Zhu Hengyu juga mempelajari lebih dari 3.000 ahli sihir dari klan domba iblis, dan lebih dari 300 raja iblis. Jabat tanganmu lurus, buang semua yang tersisa. Kemudian, selama 3 bulan, sebanyak setengah tahun, suku domba iblis akan menenggelamkan seluruh wilayah. Setelah paling banyak 1 tahun, angkatan laut klan iblis menekan para prajurit ke klan iblis. Di depan klan iblis tidak sebagus klan iblis. Paling tidak, klan domba iblis dapat menghancurkan kapal perang klan iblis di laut. Selama ratusan juta tahun terakhir, domba iblis belum tahu berapa kali ia mengalahkan klan iblis di laut. Tapi apa klan iblis melawan klan iblis? Klan iblis tidak memiliki kendali atas lautan sama sekali. Setelah angkatan laut iblis memasuki wilayah laut klan iblis tidak mampu menolak. Meskipun dikatakan, pasukan klan iblis tidak terkalahkan dan kuat. Tapi seberapa kuatkah Anda? Saya 1 juta orang, mengepung Anda 100.000 orang, bahkan jika Anda bisa menang, berapa banyak permainan yang bisa Anda menangkan? Semua pulau dimusnahkan di sepanjang jalan, mulai dari 1 tahun hingga lebih dari 10 tahun. Demon Ox Clan juga akan mengikuti jejak Demon Ship Clan dan akan sepenuhnya musnah. Selama mereka tidak bodoh, mereka mengerti betapa berbahayanya situasi saat ini.
yang ditangani dengan buruk, klan domba iblis dan klan sapi setan pasti akan jatuh, atau bahkan punah dalam 3 tahun. Hal serupa tidak jarang terjadi. Dalam ratusan juta tahun terakhir, setan-setan menjadi semakin punah karena ini benar-benar bukan saatnya Zhu Hengyu perlu mengemis dan meminta bantuan. Zhu Hengyu telah menjadi satu-satunya sedotan yang menyelamatkan jiwa bagi klan iblis. Merangkul kaki tebal Zhu Hengyu, suku setan lembu memiliki sinar kehidupan. Suatu kali Zhu Hengyu menarik kakinya, maka klan iblis harus mati. Para penatua dari Departemen Militer klan iblis tidak seperti orang-orang klan iblis yang mudah ditipu dan dikipasi. Tanpa iki yang cukup, tidak mungkin mencapai level tinggi. Belum lagi Raja Iblis, bahkan iblis pun tidak mungkin diraih. Panglima perang klan iblis Banteng, dalam hal apapun, tidak mungkin melepaskan jerami yang menyelamatkan jiwa Zhu Hengyu. Jika tidak demikian, hanya sebuah kerajaan, bagaimana bisa memenuhi syarat untuk menandatangani perjanjian serba dengan seluruh klan iblis? Setelah perjanjian ditandatangani, selama klan sapi setan tidak dihancurkan, itu harus melindungi kerajaan Hengyu dengan semua kekuatannya. Makna literal saja mungkin sulit untuk dipahami. Kekuatan penuh berarti bahwa jika ibu kota klan iblis dan kerajaan Hengyu diserang pada saat yang sama. Kemudian, menurut perjanjian, klan iblis pertama-tama harus melindungi kerajaan Hengyu, dan kemudian melindungi ibu kota klan iblis. Ini disebut kekuatan penuh. Siapapun yang membagi jejak tenaga kerja, sumber daya material, dan sumber daya keuangan tidak dapat disebut kekuatan penuh. Dapat dikatakan bahwa untuk melindungi kerajaan Hengyu, bahkan jika klan iblis bertarung dengan prajurit terakhir, dia tidak akan ragu. Karena itu, baik teoretis maupun praktis, mereka semua klan sapi iblis memegang kaki tebal Zhu Hengyu dengan erat. Itu adalah klan sapi setan, bersembunyi di bawah sayap Zhu Hengyu dan mengandalkan Zhu Hengyu untuk melindungi. Dengan sapi ajaib yang menjaga kota di pulau itu, Zhu Hengyu secara alami tidak perlu membentuk pasukan. Membiarkan klan iblis membentuk pasukan seperti membiarkan klan iblis membentuk angkatan laut, yang merupakan hal-hal yang paling tidak dikuasai satu sama lain. Karena Anda tidak pandai, Anda tidak akan melakukannya dengan baik. Menggunakan seluruh energi Anda untuk melakukan yang terbaik adalah pendekatan yang paling masuk akal. Karena itu, ke-3.000 pasukan kerajaan Hengyu adalah angkatan laut. Zhu Hengyu tahu betul bahwa jika dia ingin mengalahkan klan iblis, dia harus mengalahkan angkatan laut mereka. Sama seperti Xuan Bing Mo Huang. Selama mereka bisa menghancurkan angkatan laut, mereka bisa diusir dari laut. Adapun mengatakan ingin benar-benar mengalahkan klan iblis dan bahkan menghancurkan klan iblis. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak bisa memikirkannya sejauh itu, juga tidak mungkin. Jika Anda ingin menghancurkan klan iblis, itu tidak akan pernah terjadi dalam semalam. Tidak mungkin tanpa 10 juta tahun. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak pernah bisa memikirkannya sekarang. Elit dari 3 juta suku Demon Ox telah memasuki Kepulauan Sanyang dan meletakkan garis pertahanan yang solid. Elit dari 3 juta sapi setan hanyalah pasukan pertama. Selanjutnya, akan ada 30 juta pasukan iblis klan lainnya, pergi ke medan perang terus-menerus. Dengan penjaga 30 juta sapi iblis. Sejauh Kepulauan Sanyang prihatin, itu pasti dapat dikatakan sebagai dinding tembaga dan dinding besi, tidak bisa dipecahkan. Selama itu bisa di atas laut, tahan klan iblis. Maka ras iblis tidak mungkin menghancurkan kerajaan Hengyu. Sekarang, yang membatasi Zhu Hengyu adalah bahwa tentara di bawah komandonya terlalu langka. Ada 1000 kapal perang di udara, tetapi tidak ada cukup prajurit untuk mengendalikan mereka. Meskipun pelatihan sementara telah berlangsung, jelas bahwa pelatihan serangan jangka pendek tidak dapat menghasilkan prajurit angkatan laut yang berkualitas. Untuk rencana hari ini, kita hanya perlu menyerahkan segalanya kepada semua orang untuk bekerja keras. 30 juta elit ini semuanya berbakat. Zhu Hengyu tidak bisa menyelesaikan kesulitan sendiri, jadi dia bisa bekerja sama dan membiarkan semua orang bekerja bersama. Zhu Hengyu percaya bahwa di bawah upaya kolektif 30 juta elit, masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena waktu terlalu sempit, tenaga kerja terlalu terbatas. Oleh karena itu, pembentukan 3.000 legiun kerajaan Hengyu dan kompetisi di antara 3.000 legiun menentukan kemenangan dan kekalahan dan peringkat-peringkat. Zhu Hengyu tidak bertanya tentang semua ini. Bagaimana membentuk 3.000 legiun, dan dalam bentuk apa? Bagaimana berkompetisi di antara 3.000 pasukan dan bagaimana mengatur peringkat semua diserahkan kepada 30 juta elit untuk diselesaikan sendiri. Satu-satunya hal yang Zhu Hengyu harus lakukan adalah menyetujui pembentukan legiun. Setelah peringkat dijadwalkan, industri yang terlibat dalam kapal perang ditinjau. Selain itu, Zhu Hengyu merilis semua hak. Bukannya Zhu Hengyu malas. Memang benar bahwa ada terlalu sedikit bakat di bawah Zhu Hengyu. Sampai sekarang, tidak banyak orang yang tersedia di bawah perintah Zhu Hengyu. Jangan meremehkan 30 juta elit-elit. Jika tidak ada yang tak terduga. Lebih dari 80% pahlawan yang paling menonjol dari ras iblis masa depan pasti menonjol dari 30 juta elit ini. Bahkan jika Zhu Hengyu tidak pernah ada. Bahkan domba iblis tidak mengalami bencana ini.
Semuanya akan sama, beri mereka cukup waktu dan kesabaran. Dari 30 juta ini, pasti akan muncul. Cukup untuk membandingkan dengan lebih dari 3.000 setan tampan dari klan domba setan dan lebih dari 300 Raja Iblis. Bahkan, di antara mereka mungkin juga muncul cukup untuk dapat dibandingkan dengan Yang Hao, Blue Zimei, dan Zhu Hengyu. Jika suatu hari, di antara 30 juta elit ini, kemunculan kelas pertama di luar Raja Iblis Api Penyucian dan Raja Iblis Xuanbing tidak perlu terlalu terkejut. Karena itu, Zhu Hengyu sama sekali tidak perlu khawatir tentang desentralisasi. Bahkan dalam situasi yang sulit seperti itu, mereka dapat dengan jelas memahami segalanya dan membuat pilihan terbaik. Ternyata mereka cukup pintar untuk dipercaya. Kemampuan mereka cukup untuk menyelesaikan masalah apapun. Bahkan Zhu Hengyu tidak bisa menyelesaikannya. Di bawah upaya kolektif 30 juta elit, harus ada solusi. Di dalam kerajaan Hengyu, semua orang adalah tentara. Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam politik. Zhu Hengyu tidak menyembunyikan apapun, tetapi jujur dan mengumumkan situasi saat ini dan kesulitan yang dia hadapi. Adapun cara mengatasi dan cara menghadapinya, Zhu Hengyu tidak tahu. Setiap orang memiliki tanggung jawab, kemampuan, dan tanggung jawab, dan dapat mencoba menyelesaikannya. Tidak bisa menyelesaikannya, dan tidak ada yang menyalahkan mereka. Dan begitu berhasil diselesaikan, maka Zhu Hengyu bukanlah imbalan pelit. Apakah itu kekayaan atau status? Apakah itu kekuatan atau kekuasaan? Selama semua orang mau, Zhu Hengyu bisa memberikannya. Tapi, begitu Zhu Hengyu berbicara, dia mengeluarkan dekret. Kemudian, hanya ada satu suara di seluruh kerajaan Hengyu. Suara ini hanya bisa menjadi suara Zhu Hengyu. Mereka yang mengikuti saya makmur, mereka yang memberontak melawan saya mati. Menghadapi aturan yang ditetapkan Zhu Hengyu, tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang aturan sombong ini. Zhu Hengyu lah yang menarik mereka dari garis kematian. Zhu Hengyu lah yang menyelamatkan mereka. Karena itu, tidak peduli seberapa sombong aturan yang ditetapkan oleh Zhu Hengyu, mereka hanya bisa mematuhinya. Ketika saya naik kapal, saya tidak ingin mematuhi pengaturan orang lain. Bagaimana mungkin ada begitu banyak hal baik di dunia ini? Dan yang paling penting adalah, fakta telah membuktikan bahwa Zhu Hengyu memang luar biasa dan jauh lebih unggul dari semua orang. Zhu Hengyu lebih muda dari kebanyakan orang. Latar belakang Zhu Hengyu lebih rendah daripada kebanyakan orang. Tetapi kekuatan, dan warisan Zhu Hengyu tidak tertandingi oleh 30 juta orang. Belum lagi 30 juta orang mereka. Bahkan jika Anda menghitung seluruh klan domba iblis, dan lebih dari 3.000 iblis Marsols, dan lebih dari 300 Raja Iblis. Semua orang diikat bersama, tidak sekuat Zhu Hengyu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.